Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sedang berada di Masjid Amr bin As. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar yang berada di... Mohon maaf teman-teman, dikarenakan lampu masjid sudah dimatikan, maka video kali ini kita lanjutkan dengan suara saja ya. Mesir, selain dikenal dengan negeri para nabi, Mesir juga dikenal dengan negeri seribu menara. Hal ini dapat kita buktikan jikalau kita berkunjung ke Mesir, maka kita dapat dengan mudah menemukan masjid-masjid yang memiliki menara. Maka Mesir juga disebut dengan Ardul Kinanah. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya sedang berada di Masjid Amr bin As. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun di Mesir, bahkan masjid pertama yang dibangun di benua Afrika. Masjid ini juga dinobatkan sebagai masjid tertua keempat di dunia. Masjid ini dibangun di kota Kairo, atau lebih tepatnya di kota Fustat, pada tahun 641 Masehi atau pada tahun 21 Hijriah. Diceritakan bahwa setelah suksesnya umat muslim menaklukkan Palestina pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah memerintahkan sahabat Amr bin As untuk pergi ke Mesir untuk menaklukkan wilayah Mesir yang pada saat itu wilayah itu dikuasai oleh bangsa Romawi Bizantium. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah bagi sahabat Amr bin As yang pada saat itu dibersamai oleh 4.000 pasukan. Sekitar 1,5 tahun berlalu, akhirnya sahabat Amr bin As berhasil mengalahkan bangsa Romawi Bizantium yang pada saat itu menguasai Mesir. Kemudian, sahabat Amr bin As menjadikan kota Fustat ini sebagai ibu kota pertama di Mesir pada masa kekhalifahan Islam. Dan di kota Fustat inilah akhirnya sahabat Amr bin As mendirikan masjid pertama yang kita kenal hingga saat ini dengan sebutan Masjid Amr bin As. Yang dimana Masjid Amr bin As ini menjadi masjid pertama titik peradaban Islam, dan pada saat itu banyak sekali para sahabat yang ikut serta ke Mesir bersama Amr bin As untuk menyebarkan Islam di masjid ini. Sebuah fakta menarik bahwasannya kota Fustat ini berdekatan dengan sebuah wilayah yang bernama Majma'ul Adyan atau perkumpulan agama-agama. Seperti yang kita lihat di awal video tadi, banyak sekali gereja-gereja dan juga sinagog yang berada di sekitar masjid ini. Dan dipercaya ada sinagog yang dahulunya menjadi tempat tinggal Nabi Musa, dan juga ada gereja yang dahulunya dipercaya sebagai tempat bersembunyi Nabi Isa dan juga ibunda beliau Maryam. Wallahu a'lam. Seusai dibangunnya masjid ini, kemudian digunakanlah untuk berdakwah yang pada saat itu banyak sekali para sahabat Rasulullah yang berdakwah mengajarkan agama Islam di masjid ini. Menurut catatan sejarah, ada sekitar 80 sahabat Rasulullah yang turut serta bersama Amr bin As untuk berdakwah mengajarkan agama Islam di masjid ini. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya Masjid Amr bin As yang kita saksikan saat ini bukanlah bangunan asli yang dahulunya dibangun oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini telah mengalami beberapa kali perluasan dan juga renovasi. Bahkan masjid ini telah mengalami pembangunan ulang karena dahulunya masjid ini sempat beberapa kali hancur. Terlebih ketika dinasti Fatimiyah menguasai Mesir. Pada saat itu banyak sekali terjadi peperangan
antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi atau yang kita kenal dengan Perang Salib. Pada masa itu, bangsa Romawi datang ke Mesir. Mereka ingin menaklukkan kembali Mesir. Mereka ingin mengambil alih kembali Mesir dari tangan kaum muslimin. Pada saat itu mereka ingin menyerang Mesir dari pusat kotanya, yaitu Fustat. Dikarenakan kota Fustat tidak memiliki pertahanan dan juga benteng yang kokoh seperti kota-kota lainnya, seperti kota Kairo, maka pemimpin Fatimiyah pada saat itu menginisiasi untuk membumi hanguskan kota Fustat pada masa itu. Pemimpin Fatimiyah tidak ingin orang-orang Romawi datang ke Fustat, datang ke Mesir. Dengan mudahnya mereka mengambil alih kembali kota Fustat ke tangan mereka. Maka pada saat itu mereka membumi hanguskan semua kota Fustat. Pada saat proses inilah Masjid Amr bin As yang pada awalnya dibangun dengan material-material yang mudah terbakar, pada saat selesai pembakaran kota, masjid ini pun ikut hangus dan juga ikut hancur. Beberapa tahun kemudian, Mesir kembali dikuasai oleh Islam Sunni yang pada saat itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa itu, Salahuddin Al-Ayyubi kembali merenovasi Masjid Amr bin As yang akhirnya hingga saat ini masjid ini dapat berdiri kokoh, besar, nyaman, dan juga indah. Fakta menarik lainnya, jika kita melihat masjid-masjid yang berada di Timur Tengah, maka kita akan menemukan sebagian besar daripada masjid-masjid ini mereka memiliki sohan atau memiliki halaman yang terbuka yang berada di tengah-tengah masjid. Tentunya hal ini sangatlah berbeda dengan masjid-masjid yang berada di Indonesia pada umumnya. Satu fungsi utama daripada sohan atau halaman yang terbuka di tengah-tengah masjid ini adalah ketika musim panas tiba, maka udara-udara yang berada di dalam masjid ini dapat dengan mudah tersirkulasi dengan udara yang berada di luar masjid. Hal ini menjadikan masjid-masjid ini menjadi tidak panas walaupun tiba musim panas.